Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam padu-padu buro yang akan datang getanyo akan tatamang sabuh bulan yang cukup mulia, bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan rahmat, dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan pelepasan daripada api neraka, yaitu itqum minan nar. Maka menjelang memasuki bulan Ramadan tersebut, getanyo perlecit dapat evaluasi terhadap ibadah-ibadah yang kali getanyo pubut. Terlebih getanyo ban manteng tatameng dalam malam nisfu Sya'ban, di mana bak malam nisfu Sya'ban nyan Allah negantau buku catatan amal getanyo. Bermakna bak saahnyo buku catatan amal getanyo ka buku baru. Maka perlu getanyo evaluasi, dapat penilaian kedrawati kiban ka ibadah yang kali katanya puput. Lebih-lebih memasuki bulan puncaknya ibadah, bulan Ramadan. Maka perlu katanya pegat evaluasi kepa supaya ada perubahan ke ibadah yang katanya puputnya ka sempurna atau golom. Bila golom mantengna kesempatan katanya untuk belajar, mantengna katanya kesempatan untuk katanya sempurnakan ibadah katanya segolom datang bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang patut hat katanya pegat evaluasi adalah solat katanya. Terlebih di dalam bulan Ramadan katanya akan penuh dengan solat. Solat wajib, katamah dengan solat sunat lom. Bahkan na solat sunat yang berokan hana tapubut. Dalam puasa kagak sunatkan itu solat tarawih. Supaya ibadah katanya, terutama solat di dalam Ramadannya mencapai kesempurnaan, maka setiap saat katanya perlu dapat evaluasi supaya ada ukuran iban ibadah katanya ka, khususnya tentang solat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kasaban katanya tupa bahwa solat adalah indatunya ibadah, panghulu segala ibadah, panghulu segala ibadah. Maka perlihat katanya setiap saat belajar menambah ilmu supaya solat katanya sempurna. Di dalam Al-Quran maupun dalam hadis memang hana saboh standar khusus kiban salat katanya kagak terima atau hana saboh standar, hana saboh nilai. Mungkin menyebab evaluasi di sekolah karena nilai nyo menilai 70 berarti kalulu.
Tapi Allah tidak memberikan standar khusus tentang sukses atau tidak suksesnya salat katanya. Namun Allah memberi indikator, memberi ukuran tentang salat katanya. Apakah sempurna atau golok? Ada indikator atau ukuran. Yang indikatornya, apabila kita mencapai indikator tersebut, ia juga merupakan kelebihan yang akan kita dapatkan ketika sudah salat kita sempurna. Menjadi indikator kesempurnaan ibadah kita dan juga mendapat kelebihan dari salat yang kita buat bila salat kita sempurna. Standar yang pertama, kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, yang hanjithan kita lalui. Bak siura Rasulullah dengan geduk di dalam masjid. Tiba-tiba teruk sira sahabat salat di samping Rasulullah. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Ketika sudah salam, Rasulullah nikun, "Shalli fa innaka lam usalli." Ulangi salat kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Budak hurungnya salat lah. Laginya lam kepegah Rasulullah sampai lega. Maka gekun le sahabatnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa lebih sempurna daripada ini. Tolong ajarkan saya bagaimana salat yang sempurna." Maka Rasulullah nikun, yang pertama sempurnakan wudu'mu. Jadi standar salat yang pertama adalah sempurnakan wudu'. Ingat orang tuan paduka Jumat kali ulikut kali kepegah li gure katanya di sini tentang wudu yang sempurna. Kemudian Rasulullah nekun, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Rasulullah diajarkan orangnya untuk salat yang sempurna. Diikuti hiban salat Rasulullah. Perintahnya bukan hanya kepada sahabatnya, juga kepada kitanya. Kitanya hanya kala Rasulullah salat. Karena Rasulullah belah abad yang kau ikut ke hanali. Tapi Rasulullah meninggalkan hadis dan sunnah. Kitanya hanya mupum hadis. Diterjemahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Bagaimana salat Rasulullah. Kitanya hanya mupum kitab. Diajarkan oleh para ustaz, para tungku-tungku, lewat pengajian, lewat ceramah, lewat dakwah, bagaimana salat Rasulullah. Jadi standar yang pertama yang hanjithan kita ikuti adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Yang standar yang wajib kita lalui. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah memberikan indikator, ukuran tentang apakah salat kita nyoka sempurna atau hana. Indikator pertama yang pegang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga kesempurnaan salatnya, maka orangnya akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Dipegang oleh Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang sempurna akan dapat dicegah katanya dari buat keji dan buat mungkar. Dan indikator pertama, bila salat kita nyoka sempurna, orangnya akan menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang dicegah daripada buat keji dan buat mungkar. Ketika manusia hanale diperbuat keji dan buat mungkar, maka orangnya akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Cuma
terjadi pertanyaan, solat cukup le katanya, yang wajib, yang sunnah, bahkan solat yang hana giyu oleh Rasulullah pun tak buat. Tetapi buat katanya, lagi buat laju, buat keji, tetap buat keji, yang mungkar lagi biasa. Kenapa demikian? Kembali kepada indikator mana? Ada yang salah dengan salat kita. Nah yang salah. Nah yang belum sempurna. Apakah syarat? Apakah rukun? Atau hal yang membatalkan salat anda tertinggalkan? Atau memang wuzuknya belum sempurna? Karena syarat pertama standar mana? Wuzuk yang sempurna. Sehingga bila salah sabar kita tinggalkan, maka laginya salat kita lebih, tapi buat mungkar pun lebih, buat yang maksiat pun lebih, tidak memberi bekas bagi kita tentang salat. Jadi indikator yang pertama, salat yang sempurna dicegah kita dari buat keji dan buat mungkar. Yang kedua, salat yang sempurna, orang yang menjaga salatnya dengan sempurna, orangnya akan terlepas dari berbagai masalah kehidupan. Akan terlepas, bukan tidak punya masalah. Mandum katanya masalah. Namun golom katanya selesaikan, sudah Allah bantu masalah katanya sehingga selesai. Posiplo katanya karena masalah. Datang zuhur, salat zuhur, Allah selesaikan masalah katanya. Karena salat katanya sempurna. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Si barangkasa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberi jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tanda orang bertakwa adalah orang yang beriman dengan yang gaib dan orang yang menyempurnakan salatnya. Orang yang mendirikan salat. Sama dengan orang yang mendirikan salat dengan sempurna, maka orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dilepaskan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang janji Allah, yakinkanlah. Ketika kita salat, lagi lu pegang mana yang wajib, yang sunat, bahkan yang hanya sunatkan pun salat. Tapi masalah tidak pernah lepas. UBO masalah je ke stres tu. Ada yang salah. Nah yang golong sempurna dengan salat katanya. Itulah yang perlu kita fikir. Dekno maka katanya udip. Pernahkah Allah membantu katanya melepaskan masalah? Yang perlu katanya kaji. Bila cit katanya salat kau puno, masalah mutamah-tamah laju. Berarti ada yang salah dengan salat katanya. Jak bak tengku kembali. Murno kembali. Baik sampai sehingga dalam bulan puasa salat penuh katanya. 24 jam penuh dengan salat, tapi salat kita yang sia-sia. Sempurnakan kembali. Supaya apa? Nak lepas masalah katanya. Nak lepas. Kaum muslimin jamaah Jumat dan dimuliakan Allah. Ayatnya terpegang oleh para ulama. Bila ingin kita selalu lepas dari berbagai masalah, bacalah setiap selesai salat 3 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Setiap selesai solat baca 3 kali. Insya-Allah Allah akan melepaskan segala masalah katanya. Kemudian indikator yang kedua berkaitan dengan indikator kedua, bahwa untuk mengkaji sempurna atau tidak sempurna solat katanya. Orang yang menjaga kesempurnaan solat, maka orang yang akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang janji Allah menyatakan bala yang akan katanya terima dari meninggalkan solat. Nah 15 boh bala dari dosa meninggalkan solat. Salah satu dosa yang akan kita terima di dalam dunia adalah ditolaknya doa katanya. Yang bala ditolak doa oleh Allah sama dengan bala bagi kitanya. Maka untuk diterima doa oleh Allah, jaga dan sempurnakan salat. Insya-Allah doa katanya akan diterima. Di dalam hadis qudsi Allah ni pegah ketika katanya baca Al-Fatihah di dalam salat. Setiap ayat Allah akan jawab. Batetru ba ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hamba lun kadi melaki baklun, dan lun pasti akan lun kabulkan permintaan. Allah yang jawab di dalam hadis qudsi. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka perbanyaklah doa di dalam salat. Hana tatamah dengan doa lain. Bacalah doa dalam salat dengan sempurna. Ketika duduk di antara dua sujud, bacaan yang mandum doa. Tapi baca dengan betul. Kiban betul. Baik mekarat. Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ni ujung mandum panjang dalam bacaan tajwid. Mendarakan ada katanya. Rabbil firli, ampunkanlah aku ya Allah. Tapi menyata baca mekarat. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Yang kan tak tujukan kepada katanya. Kan tak pegah ya Allah ampunkanlah aku. Pakon hana tak baca panjang. Maka menyebutoi dia baca hana istilah mekarat salat katanya di sini. Yang doa mandum. Baca yang sempurna. Kah hendak timtamah dengan yang lain. Doa. Kemudian Rasulullah cukup tak sering di dalam hayat akhir selalu baca lebo doa di samping doa-doa yang ma'ruf. Doa yang pertama yang dipraktikkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati min syarri masyihid dajjal. Sering tak Rasulullah ke doanya. Doa yang kedua, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Doa yang kelima, Allahumma tahtim ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim ajalana bi su'il khatimah. Yang doa yang selalu, yang sering tak kekeni Rasulullah dalam tasyahud akhir, dalam duduk tahiyat akhir sebelum salam. Maka katanya perbanyak doa. Dipegang oleh Rasulullah. Allah cukup tahu dengan hambanya. Dan Allah cukup tolong dengan hambanya ketika hambanya sedang solat. Kanyang dia urun tanya. Karena yang ulok-ulok lah kawan tanya kan. Mamnya nak ada sembahyang dengku, nak ada solat, nak tahu dengan Allah. Tahu. Beda tahu di luar solat dengan tahu dalam solat. Tahu dalam solat tahu penuh dengan rahmat. Pertama lain Rasulullah.
Allah cukup tak tolong dengan hambanya ketika hambanya sedang sujud dalam salat. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Kita baca dalam riwayat para sahabat waktu sujud, na iaitu mengdang picim ada ruang dikira batai duk nanti sujud. Pakon baca doa. Manjit dah baca doa boleh galak. Supaya bertentangan dengan hukum salat. Oleh para ulama gegariskan, boleh baca doa dalam salat. Doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Baik dah kena ya Allah tangku begat padi kalinya, baiklah benar. Batal sembahyang bertentangan dengan hukum lain. Baca doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Le tak doa. Le tak. Perbanyak doa. Karena watianyan ke Allah cukup tak tol kadang-kadangnya. Baik ya. Watian sujud. Watian sujud. Baca doa sebanyak-banyaknya. Ubaik mampu katanya. Cakap nya katanya imam baik dah baca doa melingai gak likut ketika kita solat sendiri. Kemudian indikator yang keempat, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menjaga salatnya dengan sempurna, orangnya hatinya akan tenang. Han susah, han stres, han azab, bak fikir kehidupan di dunia selalu tenang. Fakat dipegang oleh Allah, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat dengan sempurna untuk mengingatku. Tadi salat katanya untuk mengingat Allah. Dipegang oleh Allah, ala bi zikrillahi tatma'innal qulub, tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang yang selalu mengingat Allah, hatinya akan tenang. Jadi salat yang sempurna akan memberi ketenangan jiwa katanya. Munya katanya dalam kehidupan sabar susah. Langkawan igap di kem katanya susah. Tawa rumah susah. Caih malam hantengut. Padahal salat kau punah. Ada yang salah dengan salat katanya. Nah yang salah pakan tenang jiwa katanya gara-gara salat. Padahal Allah kalau kepegang aqimis salata li zikri, ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Tapi katanya han tenang jati tu. Dia salat malah susah. Dalam sembahyang susah. Biasa katanya mana? Terus kalau salat selu-selu mentang. Begitu salat takbiratul ihram mulailah susah. Nah lebih-lebih lah. Jauh daripada kesempurnaan. Berokon hana ingat siapa? Begitu salat takbiratul ihram baca Al-Fatihah langsung lahirnya lahir medum. Panpat tajuk sempurna salat kita nyom lagi. Allah gujo salat kita supaya hati kita bertenang. Berokon susah dengan salat jadi tenang. Jadi salat membawa ketenangan bagi kita nyom. Kemudian yang terakhir, orang yang selalu menjaga salat, orang yang akan sukses dalam kehidupan. Sukses dalam kehidupan. Sukses secara ma'ruf. Nah, si sukses hana ma'ruf. Jadinya sukses secara ma'ruf yang diridai Allah. Di dalam surah Al-Mu'minun, ayat pertama dan kedua Allah nepegah. Qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh kebit-kebit akan mendapat kemenangan orang yang beriman. Orang beriman kiban, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Bila salat kitanya khusyuk, hati khusyuk pertama sempurna syarat dan rukun dan hati niat ikhlas karena Allah, hati juga khusyuk, hana musyawa-syawa lain akan khusyuk.
Kan hanya hati pas tapi rukun dah hijak alam pagar kan lagian. Wuzuk tidak sempurna, hati khusyuk kan lagian. Dari wuzuk pertama sempurna, syarat dan rukun sempurna, hati juga sempurna. Hana musyawarah lain ketika salat, itulah salat yang khusyuk. Maka orangnya akan sukses dalam kehidupan. Hana apa susah minta kerja bagi yang anak-anak muda. Silakan sekolah, jaga salat, insya-Allah anda akan mendapat pekerjaan. Maaf cakap tak begah. Jak kuliah tu uluan anggrawa. Wo di sinan akoh naliung. Anak mohon raju. Tapi tak kalian sebagian lain baru S1 golom cok ijazah sudah dipanggil mendapat pekerjaan. Yang real. Tanya kalian. Pakan jaga salat. Allah akan dijamin. Ingin sukses kehidupan, ingin jadi pejabat yang makruf, ingin mukad sukses, jaga salat yang khusyuk. Yang muda, ingin mudah meniti kehidupan yang sempurna, silakan jaga salat dengan sempurna. Allah yang jamin kehidupan katanya. Hana apa susah minta kerja, punya katanya tim jaga salat. Le tak kalen ka. Golom cok ijazah ka dihoi untuk kerja. Golom cok ijazah ka luluh pekerjaan bak PNS. Tapi sebagian lain truk luar negara sikula wo payah kau naliung. Maka janji Allah, jaminan Allah laksanakan han susah kehidupan. Yang Tuhan menansi. Kenapa susah katanya meniti kehidupan dunia bila salat katanya sempurna dan khusyuk. Allah yang akan jamin kehidupan katanya. Kemudian yang terakhir, Allah cukuplah memberikan kelebihan-kelebihan dalam salat. Lebih-lebih salat berjamaah. Salah satu kelebihan yang cukup mangat katanya pubut, tapi han tatim pubut. Ketika katanya bedah dari rumah untuk niat salat jamaah di masjid, di munasah atau di musalla, maka berwuduklah di rumah. Nutung semayang di rumah. Wuduk. Dan setiap langkah yang kita nyograk, Allah akan hapus sabuh dosa ubud. Dan setiap langkah yang kita nyograk, Allah akan mengangkat derajat kita nyo sabuh derajat. Nah tertuh boh langkah dari rumah guna masjid, berarti Allah akan mengangkat kita nyo sertuh boh derajat lebih tinggi. Cukup mudah kita nyo pebut. Tapi kadang-kadang Kemudian Allah memberi kelebihan lam. Di antara azan dan qamat, di situ terdapat sabuh wate yang mengabulkan doa. Perbanyaklah doa ketika selesai azan menunggu sampai iqamah. Di sinan wate yang makbul doa. Kita nyoba tak bubut lebih mangat tak pegah-pegah habar di luar kan. Katuk masjid pun malah tatim pegah habar lam. Padahal yang cukup ubud, cukup mudah katanya bubut. Dan sayang Allah kepada katanya memberi kelebihan. Dengan katanya menjaga salat yang sempurna, mudah-mudahan dengan katanya tatim pegat evaluasi pada draw itu sendiri. InsyaAllah katanya akan tatim sempurna atau tidaknya salat katanya, dan katanya akan selalu belajar mengkaji untuk menyempurnakan salat katanya. Sehingga insya-Allah salat katanya sehingga di dalam bulan Ramadan Allah akan memberi kelebihan-kelebihan yang merupakan indikator sukses atau tidak suksesnya salat katanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله